Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Indra Lestari, saya melakukan observasi tugas pendidikan non formal dengan memilih LKP Media Data. Baik Bapak, apa tujuan Bapak mendirikan LKP Media Data? Media Data ini berdiri tahun 2004 di Wah, Batu Raja. lumayan lama ya, Ya, Pak? sudah lumayan lama. Ya. Waktu berdirinya dulu kita belum di sini, tapi kita masih di tempat lain sewa. Nah, syukur alhamdulillah sekarang kita sudah mempunyai gedung sendiri. Nah, adapun tujuan kita mendirikan lembaga kursus ini, yang pertama dulu pada awalnya kita pengetahuan masyarakat tentang komputer itu kan masih sangat langka dulu kan. Oleh sebab itu kita kebetulan saya berasal dari dunia pendidikannya yaitu komputer. Nah, jadi cikal bakalnya dulu kita mendirikan rental komputer di Batu Raja ini, tapi lama-kelamaan berkembang menjadi kursus. Nah, jadi tujuan kita agar peserta didik tidak gaptek, tidak gaptek teknologi. Ya, jadi melek teknologi khususnya aplikasi-aplikasi komputer. Ya. Nah, yang selanjutnya Bapak, bagaimana motivasi yang Bapak berikan kepada masyarakat agar tertarik dengan dengan kegiatan yang Bapak lakukan? Ya. Jadi metode kita kalau dulu awal berdirinya kita hanya sebatas menyebar brosur dari sekolah ke sekolah. Tapi kesininya sesuai dengan perkembangan teknologi sekarang ini kan kita juga mempromosikan lembaga kita bisa dengan medsos kan, di media sosial, di Facebook, Instagram dan lain sebagainya. Nah, itu. Baik Pak. Selanjutnya ini pendekatan seperti apa yang Bapak lakukan kepada peserta didik? Pendekatan kepada peserta didik tentunya kan peserta didik ini kan latar belakangnya berbeda-beda kan. Ada yang sudah mengenal komputer, ada yang belum sama sekali. Iya, sama sekali. Ada yang pertama kali melihat perangkat komputer. Jadi kita pendekatannya berbeda-beda. Artinya kita begitu ada peserta yang mendaftar, itu kita kalau yang umum itu kita terima dulu, nanti kita adakan interview terhadap calon peserta didik sampai sejauh mana mereka sudah memahami komputer ini. Jadi kalau yang sudah sedikit-sedikit mengenal itu kita bisa langsung saja masuk ke aplikasi yang jurusan yang mereka pilih. Tapi kalau yang masih awam sama sekali tentunya kita akan mengajarkan mereka dari nol, dari menghidupkan komputer tersebut sampai masuk ke aplikasi. Berarti pendekatan yang Bapak lakukan kepada peserta didik itu berbeda-beda. Ya, Dilihat dari latar belakang peserta di sini, metode yang Bapak terapkan dalam melakukan interaksi kepada sama peserta seperti didik metode pembelajaran yang lainnya di sekolah. Tapi karena kita ini lembaga kursus, jadi dia metodenya lebih ke praktek. Jadi teorinya hanya sedikit, jadi 100% bisa kita bilang 100% praktek. Ya. Berarti dari mengasih materi, praktek, ujian, ada ujian? Ya, karena kita kan kurikulumnya standarnya berbasis kompetensi. Itu jadi kita ada ujian, ada ujian lokal, ujian dari lembaga sendiri, dan ada juga ujian kompetensi namanya. Yang kita kalau uji kompetensi itu ada lembaga sertifikasi kompetensi kan. Nah, jadi kita daftar dulu ke LSK-nya, lembaga sertifikasi. Nanti mereka yang menurunkan penguji untuk menguji peserta didik ini. Kalau ujian lokal itu peserta didik hanya mendapatkan sertifikat lokal dari sertifikat lembaga. Tapi kalau dia lulus uji kompetensi yang diadakan oleh Lembaga Kompetensi Nasional, mereka akan mendapatkan sertifikat yang dikeluarkan oleh LSK, sertifikat kompeten. Ya. Baik Pak. Bagaimana dengan penguatan karakter dan literasi pada peserta didik? Kita di samping mengajarkan program keterampilan komputer itu sendiri, kita juga ada materi yang namanya materi soft skill. Materi soft skill ini kita penguatannya ke
pertama itu pendidikan karakter. Kedua, mental wirausaha. Dan yang ketiga itu ada marketing, digital marketing sekarang. Nah, itu yang kita ajarkan juga kepada siswa. Karena siswa tidak semata-mata kan untuk memiliki keterampilan ini arahnya orientasinya adalah bekerja, tidak. Tapi ada juga sebagian peserta didik itu yang orientasinya berwirausaha. Kesulitan Bapak dalam menghadapi, dalam menjalani program LKP Media Data apa Pak? Dari tahun 2014 sampai 2020 ini? Tentunya banyak suka duka, pasang surut lembaga kami ini. Dari tahun 2004 berdiri, itu pertama berdiri booming karena masih jarang. Lembaga kita belum memiliki kompetitor waktu itu, jadi baru Media Data sendiri. Mungkin Mbak Ayu masih kecil pada saat itu di daerah Sukaraya, di dekat SMA Sentosa Bakti. Itu pertama kali kita di situ booming, rame. Nah, kesininya setelah banyak lembaga-lembaga sejenis berdiri, tentunya kita sudah ada persaingan. Kita kan pasang surut kan. Nah, oleh sebab itu selama 2 tahun kita rehab tempat ini biar kita punya gedung sendiri. Jadi kita tidak berpikir untuk bayar sewa segala macam. Nah, syukur alhamdulillah sampai saat ini cukup stabil sampai ke pandemi corona ini. Nah, setelah di pandemi corona ini kan seluruh sekolah itu kan tidak boleh melakukan aktivitas tatap muka. Nah, tadi sekarang ini kita sedang mengembangkan juga metode belajar daring. Tanggapan Bapak tentang masyarakat yang melihat layanan LKP Media Data bagaimana Pak? Apakah masyarakat mendukung kegiatan Bapak apa bagaimana? Iya, tentunya masyarakat kalau kita lihat kan, artinya kita melihat tolak ukurnya dari peserta didik, mantan peserta didik dan keluarganya. Tentunya respon masyarakat cukup positif kan, mendukung. Bahkan banyak yang datang itu orang tuanya, begitu anaknya sudah mau tamat sekolah, ada orang tuanya yang datang mencari informasi. Artinya kan mereka memberikan tanggapan yang positif kepada layanan Bapak. Artinya mereka pengen mendaftarkan anaknya ke sini begitu. Iya. Apakah program LKP Media Data mendapatkan bantuan finansial atau sarana dan prasarana dari pemerintah? Pemerintah itu tergantung kita. Kalau kita mengajukan mengajukan proposal bantuan, kan memang ada program pemerintah itu memang untuk menaungi baik lembaga-lembaga seperti kita. Jadi tinggal dalam setiap tahun itu kita kalau kita mengajukan bantuan, itu nanti diverifikasi dulu bantuan kita, biasanya disurvei apakah layak menerima bantuan atau tidak. Untuk Media Data sendiri, alhamdulillah setiap tahunnya itu kita mengajukan bantuan di Dirjen Kursus dan Vokasi tadi, dan alhamdulillah mendapatkan bantuan. Nah, ini juga program ini juga meringankan beban dari peserta didik. Karena setiap kita menerima bantuan, jadi program yang kita tawarkan ke peserta didik tersebut gratis karena sudah dibiayai oleh pemerintah. Iya, program tersebut ada. Baik Pak, sekian aja yang saya tanyakan. Baiklah teman-teman, sekian yang wawancara yang saya lakukan kepada Bapak Aprili Mauludin. Sekian yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tekan subscribe dan bunyikan loncengnya.